Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kita berada di era digital, era teknologi di mana segala sesuatunya dipermudah, dipercepat dan tentunya berbasis dengan teknologi. Salah satu yang juga terbawa dengan adanya era ini adalah di bidang atau di sektor keuangan atau yang akrab di telinga kita dengan istilah financial technology atau fintech. Salah satu produk atau platform dari fintech ini sendiri adalah pinjaman online atau yang sering kita dengar pinjol. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh lagi mengenai keberadaan pinjaman online di Indonesia, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa ulasan agar pemahaman atau perspektif kita sama pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenal pinjaman online. Tentu ini adalah suatu hal yang mendasar. Pinjaman online adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender, pemberi pinjaman, dengan debitur atau borrower, penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Dan pinjaman online ini merupakan jenis fintech yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia untuk saat ini. Dan keuntungannya adalah mendapatkan kredit dengan syarat yang mudah, cepat, dan tanpa jaminan. Ini adalah pemahaman-pemahaman mendasar terkait dengan pinjaman online. Kemudian kita akan menuju ke slide berikutnya untuk kita bisa melihat awal mula keberadaan pinjaman online di Indonesia sebetulnya didorong oleh faktor apa. Kalau kita melihat data yang diberikan oleh Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK mengatakan bahwa keberadaan pinjol di Indonesia ini berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Data menunjukkan untuk usia dewasa yang memegang kartu kredit ini jumlahnya tidak sampai 6%. Angka ini dinilai sangat rendah sehingga kemudian mendorong keberadaan atau kehadiran dari pinjaman online ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pinjaman online juga mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi warga yang unbanked namun layak kredit. Ini perlu kita garis bawahi di sini. Jadi mereka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit, namun mereka unbanked atau tidak memiliki rekening di perbankan. Kemudian untuk itulah pinjaman online kemudian hadir dengan berbagai kemudahannya. Dan ini adalah additional value, jadi pinjaman online ini tidak hadir hanya untuk memberikan uang, tetapi ada tambahan nilai di situ, yakni kecepatan dan kemudahan. Kita bergeser ke informasi berikutnya untuk melanjutkan dan melihat jumlah pinjaman online di Indonesia saat ini sebetulnya ada berapa sih? Ini data kami dapatkan dari teman-teman OJK. Untuk pinjaman online legal atau yang memiliki izin di Indonesia ada sebanyak 107 platform. Rinciannya adalah 85 platform berizin dan 22 platform terdaftar. Kemudian untuk yang ilegal atau yang tidak berkekuatan hukum, ini sebanyak 442 entitas. Kita lihat di sini ada beda diksi. Legal menggunakan diksi platform dan ilegal menggunakan kata-kata entitas sebanyak 442. Artinya setiap entitas ini bisa memiliki 2 platform bahkan lebih. Ini jumlah yang aktif sampai dengan saat ini di Indonesia. Sekedar diketahui sejak tahun 2018 hingga bulan Juli 2021, sedikitnya ada 3.365 entitas pinjol yang ditutup oleh Kominfo. Ini berarti minimal ada setidaknya 6.730 platform pinjaman online yang ditutup oleh Kominfo. Ini kalau satu entitas punya 2 aplikasi. Bagaimana kalau lebih? Tentu saja jumlahnya akan lebih banyak. Kita akan bergeser ke informasi berikutnya pemirsa. Ini adalah yang perlu kita pahami. Ciri-ciri pinjaman legal dan ilegal. Yang pertama untuk pinjaman online legal jelas dia mengantongi izin dari OJK. Sedangkan kalau ilegal dia tidak punya. Dia tidak pegang izin dari OJK. Kemudian kalau pinjol legal ini penawarannya tidak melalui komunikasi pribadi, sedangkan ilegal penawarannya seringkali lewat SMS atau WA. Ini biasanya tiba-tiba ada nomor yang mengirim SMS atau WA ke handphone kita. Ini yang perlu kita waspadai untuk menawarkan layanan pinjaman uang. Kemudian untuk di pinjol legal, pemberian pinjaman akan diseleksi, sedangkan ilegal pemberian pinjaman sangat mudah untuk dicairkan.
Kemudian bunga pinjaman kalau di pinjol legal ini akan lebih transparan pemirsa. Sedangkan di sisi lain kalau di ilegal bunganya ini tidak jelas. Kemudian di pinjaman online yang legal, peminjam ini masuk blacklist jika tidak bayar dalam periode waktu tertentu, maka akan langsung di blacklist. Sedangkan kalau ilegal, di pinjaman online ilegal, peminjam akan diteror, akan diintimidasi jika tidak membayar nominal yang seharusnya ia bayarkan. Ini adalah perbedaan mendasar yang pertama. Perbedaan berikutnya akan kita lihat di slide berikutnya, bahwa di pinjaman online ilegal, mereka tidak mempunyai layanan pengaduan. Ini yang nampak jelas. Kemudian kalau di legal mereka punya layanan pengaduan. Berikutnya untuk pinjol legal mereka memiliki identitas pengurus dan alamat kantor. Jadi kehadirannya ini nyata, ada alamatnya di situ. Sedangkan kalau ilegal tidak ada identitas pengurus sama sekali. Kalau pinjaman legal kita ke ciri-ciri berikutnya, mereka hanya meminta akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Sedangkan kalau pinjaman online ilegal, mereka akan meminta seluruh akses pribadi di gawe Anda, termasuk akses kontak orang di HP Anda. Ini perlu diwaspadai dan seringkali orang mengalami hal ini. Kemudian untuk di pinjol legal, mereka memiliki penagih dengan sertifikasi penagihan AFPI. Sedangkan kalau di ilegal, penagihnya tidak punya sertifikasi dari AFPI. Ini adalah beberapa ciri-ciri yang harus kita waspadai bersama pemirsa. Jangan gampang memberikan akses kontak apalagi ke sembarang aplikasi. Kita menuju ke slide berikutnya, di mana kita akan melihat contoh kasus pinjaman online yang merugikan masyarakat. Di sini tertanggal 24 Agustus 2021, kita mengutip pemberitaan dari medcom.id, di mana ada berita terjerat pinjol seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur, tewas gantung diri karena depresi. Ini perlu kita garis bawahi. Berikutnya, masih sama dari medcom.id, kisah tragis guru honorer di Semarang pinjam 3,7 juta rupiah, namun akhirnya bengkak menjadi 206 juta rupiah. Ini tadi ciri-cirinya adalah bunga serta dendanya tidak jelas. Kemudian di sumber berikutnya mengatakan ini yang terbaru peristiwanya adalah teror pinjol ilegal mengganas, ibu rumah tangga di Wonogiri nekat bunuh diri. Sama seperti di kawasan Bojonegoro kejadian ini, namun bedanya adalah ini terjadi di bulan Oktober 2021. Ini adalah beberapa kasus pinjol yang sangat merugikan masyarakat, padahal seharusnya pinjaman online hadir untuk memudahkan dan menguntungkan masyarakat. Kita beralih ke slide berikutnya. Bagi Anda pemirsa yang mungkin pernah atau saat ini sedang merasa ditipu atau sedang merasa di bawah tekanan dari kehadiran pinjaman online ilegal, Anda bisa melaporkan kasus Anda sebetulnya ke kepolisian, bisa ke Mapolda, bisa ke Mapolres, atau melalui website patrolicyber.id. Kemudian sebelum Anda mengajukan pinjaman, Anda sebaiknya memeriksa kredibilitas aplikasi pinjaman online tersebut. Apakah pinjol tersebut terdaftar di OJK? Ini Anda bisa menghubungi nomor telepon 157 atau bisa chat di WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini, 081 157 157 157, untuk mengetahui apakah aplikasi pinjaman online yang akan Anda gunakan ini terdaftar atau tidak di OJK. Berikutnya kita akan melihat regulasi hukum. Bagaimana kemudian para aplikasi pinjol ini yang sudah melakukan tindak pidananya, ancaman hukuman apa yang siap menangkap mereka. Di sini ada 5 kriteria. Yang pertama adalah jika pinjaman online tersebut tertangkap atau terbukti melakukan penyebaran data pribadi, maka bisa dijerat pasal 32 Jungto pasal 48 UU ITE. Kemudian jika aplikasi tersebut melakukan pengancaman saat melakukan penagihan, bisa dikenakan pasal 368 KUHP dan pasal 29 Jungto 45 UU ITE. Jika melakukan penipuan, jelas bisa dikategorikan atau disangkakan pasal 378 KUHP. Jika melakukan fitnah, akan dikenakan pasal 311 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir, ini juga pernah terjadi ketika ada seseorang yang tidak bisa membayar cicilannya. Ada aplikasi pinjol yang melakukan pelecehan seksual melalui media elektronik. Ini bisa dijerat pasal 27 ayat 1, Jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE.
Pemirsa, kehadiran pinjaman online seperti semangat di awal adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini masih terjadi. Namun alangkah baiknya sebelum kita mengajukan pinjaman kita, sekali lagi kita harus cek kredibilitas dari aplikasi pinjaman online tersebut, apakah dia terdaftar di OJK atau tidak, agar kita terhindar dari kerugian yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Vera Baswan, program Metro Siang, saya kembalikan ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Reno Reksa atas paparan Anda.